dan saya juga insya Allah nanti akan saya gaungkan ini, bisa tampil ini gitu ya, insya Allah. Terima kasih buat Bisa AI. Baik, berikutnya kita akan masuk ke quantum computing. Jadi modelnya nanti kita sekedar diskusi gitu ya, tidak terlalu kaku atau tidak terlalu formal gitu, tapi insya Allah akan tetap menjaga akademik lah di sini, tapi ya tetap insya Allah. Perkenalkan, nama saya Mirza Nur Hidayat, saya dari Daftar Teknologi. Nah, tempo hari saya dengan Bisa AI sudah memilih tema quantum computing ini untuk dijadikan sebagai bahan diskusi pada malam hari ini. Baik, sebelum jauh ke depan, mungkin ada baiknya saya akan menyampaikan slide yang pertama ini tentang komputasi kuantum atau quantum computing ini. Nah, ini saya sengaja memilih 3 perusahaan multinasional di bidang teknologi, yaitu IBM, Google, dan Microsoft. Jadi ketiga perusahaan ini mereka telah berlomba-lomba untuk melakukan penelitian, dan sekarang sudah kita anggap telah masuk ke ranah bisnis gitu ya, karena sudah tidak lagi penelitian tetap jalan, tapi sudah berani untuk merambah ke dunia bisnisnya, baik di IBM, Google maupun Microsoft maupun perusahaan yang lain. Nah, untuk IBM sendiri kita bisa melihat tentang segala hal tentang quantum computing ini di alamat berikut, ibm.com/quantum computing. Untuk Google di sini research.google/quantum, dan untuk microsoft.com/ini ya, quantum juga. Banyak hal yang bisa kita lihat dari sini, apa itu quantum computing, kelebihannya dibanding classical computing dan sebagainya. Nah, berikutnya, kalau ini adalah tataran dari penelitian dan teknologinya, kita langsung lanjut ke yang boleh kita bilang sebagai pure business. Nah, saya sebut contohnya seperti ini. Dari Fujitsu, dari perusahaan Fujitsu. Nah, ini sengaja saya jadikan salah satu referensi di diskusi kita malam ini. Ini saya ambil dari Digital Annual White Book dari Fujitsu. Nah, mungkin saya bisa besarkan sebentar ya. Nah, ini jadi potensial dari komputasi kuantum ini bisa banyak dijumpai di berbagai bidang gitu ya. Yang pertama adalah di finansial, terus ini penerbangan, aerospace, terus berikutnya otomotif, telekomunikasi, life science dan healthcare, dan juga pemerintahan. Ini adalah potensi dari komputasi kuantum yang sedang digalakkan atau sedang menjadi bisnis gitu ya dari Fujitsu, dan ini bisa ditemuin di alamat ini dari Fujitsu. Nah, berikutnya lagi mungkin ini yang lebih keren lagi. Kalau Fujitsu mungkin ada sedikit-sedikit ranah teknologinya gitu ya. Nah, ini yang menurut saya pure perusahaan internasional di bidang consulting nih ya. Ini ada Accenture. Nah, Accenture pun juga tidak mau kalah dia. Nah, ini saya ambil dari websitenya dari Accenture ini, accenture.com/bla ini. Nah, Accenture pun sekarang juga sudah mulai ingin menggarap gitu ya komputasi kuantum ini untuk bisnisnya. Mereka akan memanfaatkan komputasi ini sama seperti mirip Fujitsu tadi itu, ada di bidang finansial, ada kesehatan, manufacturing, resources ini, termasuk juga media dan teknologi, banyak sekali gitu ya yang bisa dimanfaatkan. Detailnya bisa di sini. Intinya
Dari dua perusahaan tadi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa potensi komputasi kuantum ini akan sangat istilahnya BUZZ gitu ya, BUZZ ke depannya. Nah, walaupun bagi sebagian orang mengatakan bahwa komputasi kuantum ini masih embrio mungkin. Sama seperti komputer kita yang sekarang ini di era tahun mungkin berapa ya, 60-an mungkin ya. Gitu. Tapi bakal buzz banget ini. Nah, untuk kami sendiri di Dafton Teknologi ini, kami juga sedang melakukan sedikit banyak penelitian tentang komputasi kuantum ini, terutama di 3 bidang, yaitu tentang error di quantum computing, yaitu quantum error propagation, yang kedua adalah quantum information, dan ya ini ya untuk simulasi nanomaterial. Ini yang 3 hal yang sedang kami kerjakan di perusahaan kami di Dafton Teknologi. Nanti kita akan bahas secara mendetil gitu ya, dari awal banget ya, apa itu komputasi kuantum. Baik, nah ini kita mulai pertama. Nah, jadi komputasi kuantum ini, kalau boleh saya jadikan bagian gitu ya, ada tiga irisan gitu. Itu terdiri dari 3 disiplin ilmu. Yang pertama adalah fisika, yang kedua adalah computer science, dan yang ketiga adalah disiplin yang lain. Nah, maaf, salah klik. Maaf, nah ini ya. Jadi di fisika, karena komputer kuantum ini mendasarkan prinsipnya pada mekanika kuantum. Nah, ini mungkin semoga bukan hal yang aneh bagi kita gitu ya. Kan kita ada mekanika kuantum lah gitu ya. Mungkin bagi anak-anak fisika udah familiar, udah biasa, atau mungkin anak mahasiswa teknik elektro ya, mungkin sedikit banyak sudah belajar tentang mekanika kuantum ini. Dan berikutnya adalah computer science. Nah, ini anak-anak CS, anak komputer, tanggung jawabnya di bidang algoritmanya. Nah, ini. Jadi kebetulan kalau background saya adalah di fisika, dan adik saya nih, Faruk, di Dafton juga backgroundnya dari CS. Jadi saya fokus di mekanika kuantumnya, dan adik saya Faruk di algoritmanya. Nah, itu adalah dua hal dulu yang ingin saya sampaikan. Nah, nanti aplikasinya kita membutuhkan disiplin ilmu yang lain. Misalkan kayak seperti tadi, kalau finansial, berarti kami mesti kerjasama dengan pakar gitu ya, atau seseorang yang mengerti tentang dunia finansial, gitu. Atau mungkin apalagi tadi manufacturing, nah mungkin, atau yang lain. Jadi kita bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, di sini kita membangun quantum computing ini di ketiga irisannya gitu. Nah, biar tidak abstrak gitu ya, nanti kita perlahan, moga-moga tidak terlalu abstrak, karena bagi sebagian orang, bahkan dulu ketika saya belajar mekanika kuantum ini, itu hal-hal sangat abstrak. Mungkin sampai sekarang pun mahasiswa di fisika menganggap mekanika kuantum itu hal yang sangat abstrak. Bahkan salah satu pionir di mekanika kuantum, Richard Feynman, mengatakan bahwa if you think understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. Nah, gitu. Itu apa istilahnya ya? Kata-kata yang sangat membooming bagi kami di fisika. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita tahu tentang mekanika kuantum, sebenarnya kita nggak tahu. Nah, itu. Nah, gitu ya. Itu. Baik. Dan quantum computing ini juga sejarahnya juga itu adalah dalam tanda kutip permintaan dari beliau, dari Richard Feynman tahun 80, 81 gitu mungkin ya, saya lupa. Jadi tujuan utamanya adalah untuk membuat simulasi mekanika kuantum dengan komputer. Karena kalau kita membuat simulasi
mekanika kuantum di komputer ya klasikal sekarang itu sangat-sangat apa ya namanya ya, susah sekali gitu ya, makanya kita butuh komputer kuantum. Nah, seiring berjalannya waktu, begitu banyak dunia di bidang ilmu komputer, nah kemajuan itu perlahan lambat laun gitu ya, akan unravel atau terbongkar gitu ya. Berikutnya adalah, nah ini 3 kata kunci dalam QC. Untuk selanjutnya saya tulis sebagai QC ya, quantum computing ini. 3 kata utama ini saya ringkas gitu ya. Yang pertama adalah quantum komputer, yang kedua adalah quantum circuit, yang ketiga adalah quantum algoritma. Jadi ada 3 kata utama yang ingin saya sampaikan di diskusi kita malam ini di bidang komputasi kuantum. Pertama, komputer kuantum. Nah, ini kalau kita baca-baca gitu ya, atau kita mengikuti dunia komputasi kuantum, ini adalah salah satu hal yang apa ya, masih menjadi PR besar gitu ya bagi tantangan di komputasi kuantum, karena tapi itu sangat mirip dengan kalau kita ingat belajar sejarah dari ilmu komputer, sejarah komputer ketika tahun maaf saya tidak begitu menguasai tentang komputer ya, mungkin bagi teman-teman di program ilmu komputer mungkin akan lebih paham. Turing mesin, nah kayak gitu masih dalam bentuk satu komputer bisa berapa ruang gitu ya. Kan kalau sekarang kan udah pakai chip yang bahkan sudah sampai 9 nanometer chipnya, MOSFET-nya itu. Nah kalau dulu kan sebelum ada transistor kan menggunakan relay ya. Nah itu kan relay kan, satu komputer kan bisa berapa ruang relay gitu. Nah mungkin sekarang juga sama ini, kalau komputer kuantum ini besar sekali dan sangat-sangat mahal. Bahkan kalau kita lihat onderdilnya seperti yang ada di gambar flyer ya di IG dan di web bisa AI, bahwa komputer kuantum itu jaringannya, kabel-kabelnya segala macam mungkin ya kalau sebut itu dari emas gitu, dari AU, karena itu yang paling bagus. Bisa mungkin platina kali ya, tapi di situ saya lihatnya dari emas, dari AU ya, yang sifat konduktivitas, konduktoristik segala macamnya bagus, anti karat dan sebagainya. Nah, itu teman-teman di material yang lebih tahu ya tentang material ini. Dan kuantum komputer ini juga tidak seperti komputer klasik. Kalau komputer klasik kan kita mungkin kalau kita sebut chipnya, maaf dari kalau sebut produk gitu ya, dari Intel, dari American Micro, AMD ya, AMD, terus yang lain gitu ya. Nah ini chipnya beda ini, karena chipnya mesti super cold, jadi berbeda dalam pendingin gitu ya, makanya seperti ini. Kalau ini dari IBM yang ini. Dan jujur saya tidak begitu tahu tentang dunia ini, dunia komputer kuantum ini, karena kita mesti belajar tentang nanomaterial, karena dia di sana kalau di komputer klasik cara kerjanya kan berdasarkan bit ya, binary digit 0 dan 1. Nah kalau mungkin kita belajar di dasar-dasar komputer itu bahwa logika 1, jika tegangan yang atau beda voltase yang masuk di MOSFET mungkin 3,3 volt, nah gitu ya, maka logikanya akan 1, kalau di bawah 3,3 volt akan 0 gitu. Nah beda, tapi kalau di komputer kuantum logikanya kita menggunakan qubit, nanti kita belajar tentang qubit, dan itu beda sekali dengan komputer klasik. Dan komputer kuantum ini logikanya untuk yang tadi seperti 01 tadi itu ibaratnya kan, kalau
01 tadi membutuhkan tegangan atau beda potensial sebesar 3,3, anggap aja 3,3 volt ya. Nah, 3,3 volt itu kalau kita melihat di dunia nanonya itu terdiri dari ribuan, mungkin bahkan jutaan atau miliaran elektron untuk menghasilkan beda potensial sebesar 3,3 volt. Nah, tapi untuk komputer kuantum ini logikanya dengan qubit itu nanti hanya cukup dengan benar-benar nano. Misalkan satu atom gitu ya, atau foton, atau ion trap. Nah, hal itu sekarang sedang diselidiki baik di IBM Key, terus kalau Google tadi dengan Google supremasinya, Microsoft, Azure-nya, dan D-Wave dari Kanada itu, nah banyak beberapa komputer lain. Nah itu. Tapi yang komputer kuantum ini tidak kita bahas pada malam hari ini karena justru saya tidak begitu menguasai tentang komputer kuantum ini, dan soalnya nanti kita fokus di sirkuit dan algoritmanya. Nah, jika kita baca-baca di buku teks atau artikel-artikel tentang quantum computing ini, ada dua tugas besar kita sebagai, boleh dibilang masyarakat kita ya, masyarakat lah ya, society gitu ya. Itu dua hal ini, karena yang pertama ini cukup bagi perusahaan-perusahaan yang punya dana riset besar yang baru bisa membuat komputer kuantum ini. Nah, bagi kita dapat melakukan atau mengikuti dunia komputasi kuantum ini di dua bidang ini, yaitu kuantum sirkuit dan kuantum algoritma. Nah, inilah tugas kita untuk membuat dunia komputasi kuantum ini akan berkembang dan bisa bermanfaat. Nah, kuantum sirkuit seperti ini contohnya. Nah, ini contoh seperti kuantum sirkuit. Nanti kita akan demo gitu ya di slide berikutnya. Dan untuk kuantum algoritma yang ini. Nah, ini mungkin bagi kita udah biasa ya, yang biasa baca buku teks gitu ya tentang algoritma. Dan ini adalah assemblernya, QASM, quantum assemblernya dari sirkuit ini, gitu. Jadi ada dua ya, sirkuit, ini quantum sirkuit, yang kedua adalah quantum algoritmanya. Nah, mungkin boleh kita bahas sebentar di sini. Jadi di quantum algoritma ini ada 4 prosedur. Yang pertama ini mungkin bagi kita agak semoga bukan simbol aneh gitu ya. Ini adalah namanya cat ini. Ini cat itu vektor atau state gitu ya, kalau di dunia mekanika kuantum. Nah, ini cat 0. Intinya qubit itu berada pada posisi 0. Nanti kita bahas ya. Nah, K0, nah di sini K0 gitu ya. Ini 0, 0. Nah, ini berarti N-nya di sini 2. Jadi kita punya 2 qubit. Nah, H itu ini adalah kalau di kuantum namanya circuit gate gitu ya. Gate Hadamard namanya ini. Ini HN, N-nya 2, jadi 2H. Terus ini masuk ke Hadamard ini dari sini, ini Hadamard ini dari sini Hadamard. Ini oracle-nya, yang ini yang oracle, yang ini ampli. Ini adalah sirkuit dari algoritma 2 Grover algoritma. Nanti kita contohnya di belakang ya. Tapi sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu biar lebih gampang kita pahami gitu ya. Nah, di sini Q0, Q1. Nah, ini Q0, Q1. Jadi ini qubit 0, qubit 1. Kalau di klasik ibaratnya analoginya bit 1, bit 2, nah gitu ya. Ini qubit 0, qubit 1. Oh, untuk catatan, untuk baik di IBM Q ini qubit dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi Q0, Q1. Kita punya 2 qubit, namanya adalah Q0 dan Q1. Nah, di sini ada H, berarti ini Hadamard. Nah, ini H.
masuk di Q0 dan Q1. Jadi Hadamard masuk Q0 1. Nah, Hadamard ini itu kalau di dunia komputasi kuantum atau di mekanika kuantum itu dapat di apa namanya ya? Ditransformasikan gitu ya dalam bentuk matriks. Nah, ini matriks nih. So, matriks nanti matriksnya ada, kita lihat bersama ya, matriks ini. Z, Z, nah ini oh maaf, yang di sini maaf, yang ini yang ampli nih, yang ini nih, maaf. Jadi HH, Z, Z, nah ini Z, Z, ini juga get Z juga. Nanti kita sedikit banyak bahas tentang get ini. Terus CZ, nah ini kontrol Z dari sini ke sini, ke 1, terus HH, nah ini. Berikutnya get 00, nah ini X, ini, terus CZ yang ini dan X yang ini. Nah ini inisialisasi nih ya, Hadamard ini ya. Nah ini gambaran umum dulu ya tentang quantum circuit dan quantum algoritma. Ini adalah quantum circuitnya, ini quantum algoritmanya, dan ini adalah codingnya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang, nah ini quantum computing composer. Nah, kalau tadi kita kata kunci dulu ya, komputernya, sirkuit dan algoritma. Sekarang kita komposernya, composing, bagaimana membuat sebuah apa namanya algoritma atau coding gitu ya menggunakan sirkuit quantum ini. Nah, ini adalah contoh screenshot yang saya ambil dari IBM quantum computing IBM. Di sini kita akan menjumpai dua bagian gitu di sini ya. Yang ini adalah gate-nya dan ini adalah sirkuit kita nanti akan kita buat. Kalau belum dibuat ini berarti masih kosong, masih berupa garis gitu. Nah, ini adalah quantum bit-nya. Jadi di sini kita punya dua qubit ya, qubit 0 dan qubit 1. Nah, ini adalah macam-macam gate. Gate itu kalau di komputer klasik logic ya, logic gate ya namanya ya, yang ada not or XOR, NaN, nah dan kawan-kawan itu saya malah tidak begitu menguasai untuk di komputer. Nah itu kalau di quantum computing ini kita apa ya namanya ya, analoginya gitu ya, kita punya bermacam-macam gate ini. Ada ini Hadamard, ini S, ini S namanya dagger, ini CZ, ini swap, ini CZ, ini C0, ini X, YZ, ini ID, ini unitary 1, 2, 3 gitu ya, RX, RZ, Z. Nah nanti kita bahas satu-satu nih. Kita volley gate, dan T ini dagger. Nah ini bari hanya untuk menyekat saja. Nah ini operasi ini state 0. Jadi semua ini kalau kita kasih ini nanti akan kembali ke awal seperti 0 ini. If ini measure, dan ini adalah subroutine ini yang kita buat sendiri. Subroutine sendiri kita buat. Gitu ya. Jadi ada 3 hal kalau kita ingin membuat sirkuit ini, yaitu qubit. Kalau di sini berarti kita punya 2 qubit. Berikutnya ada gate-nya, ini gate-nya, dan ini sirkuitnya. Itu. Ini masih umum ya. Berikutnya, nah ini kelihatan ada matriksnya. Jadi dalam komputasi kuantum itu ada beberapa hal yang bisa dihitung ya, dikalkulasi dan bisa divisualkan atau visualisasikan. Nah, yang pertama adalah state vector, yang kedua density matrix, yang ketiga measuring probabilities, dan block vectornya ini. Sebentar, habis ini apa ya? Oh yaudah, habis ini langsung kita praktek. Nah ini dulu. Nah, visualisasi quantum computing ini yang pertama adalah set vektor. Karena komputasi kuantum itu
waktu menggunakan qubit atau quantum bit, maka mau nggak mau kita mesti mengikuti hukum-hukum yang ada dalam mekanika kuantum. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah mengenai vektor atau state vektor. Nah, bagi di dunia mekanika kuantum, vektor ini adalah menggambarkan suatu keadaan gitu ya. Dan ini simbolnya seperti ini. Nah, ini bacanya C, simbol, ada garis terus seperti ini namanya cat. Jadi bacanya cat C. Nah, gitu ya. Nah, karena yang di contoh ini saya buatnya adalah dua qubit, yaitu qubit 0 dan qubit 1. Makanya di sini ada dua. Nah, ini qubit 0 simbolnya seperti ini, dan qubit 1 simbolnya seperti ini. Nah, qubit 0 ini kalau menggunakan blok vektor, ini ada tiga dimensi ya, tiga dimensi ruang vektor. Itu kalau 0 dia ke atas nih, ini seperti ini. Jadi mohon tidak terbalik ya. Jadi yang ini adalah qubit yang ini, dan yang ini adalah qubit yang ini. Nah, kan dua qubit ya, qubit 1, qubit 0 gitu. Nah, ini adalah qubit 0 di arahnya ke atas. Dan ini adalah qubit yang qubit 0 di sini. Nah, ini yang 0 ini. Maaf, yang 1. Makanya dia arahnya ke bawah. Nah, ini. Nah, qubit 0 ini cat 0 ya, gitu. Maaf kalau bingung dengan ini, kita sebut cat 0 aja ya. Cat 0 ini itu dapat ditulis dalam sebuah matriks ya, 1 dan 0. Nah, ini asal mulanya alpha 1 tambah alpha cat 1 tambah beta cat 0. Maaf, alpha cat 0 tambah alpha cat 1. Nah, gitu. Nah, karena pure tegak dan tidak ada alfa betanya, maaf, dalam hal ini alfanya 1, betanya nggak ada, makanya ini 1 0 seperti ini. Berikutnya adalah qubit 1, cat 1 ya, 0 1. Nah, ini adalah perkalian tensor, karena jadi kalau di dunia komputasi kuantum ini, kalau kita punya n qubit gitu ya, maka untuk mengetahui kondisi qubit hasil n qubit tersebut dengan menggunakan tensor ini, tensor produk ini, simbolnya X ini, O time nih kalau bahasanya, ini tensor produk. Nah, hasilnya adalah 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, dan 0 kali 1, 0. Jadi 0, 1, 0, 0. Nah, maksudnya yang 0 di sini adalah itu cat 0, 0. Yang ini cat 0, 1. Ini cat 1, 0, ini cat 1, 1. Nah, karena yang lainnya 0 dan ini adalah 1, ini adalah di cat 0, 1. Nah, seperti ini hasilnya. Adalah cat 0, 1. Yang ini adalah cat 0, 0. Cat 01, cat 10, dan cat 11. Nah, ini adalah kalau dari matriks ya. Kalau ini dari state vektornya, dan ini gate quantum circuitnya. Nah, untuk qubit ini yang kedua, Q1 ini sebenarnya qubit kedua, ini qubit 1 gitu ya. Nah, ini qubit yang ke 0 ini. Nah, ini 0, tetap 0 dia. Kalau 1, nah lawannya itu kita beri gate X. Gate X itu nanti akan kita lihat bersama kalau nanti belajar ini blok vektor ini. Nah, ini sirkuitnya. Nah, ketika kita eksekusi ini, nanti visualisasi di IBM itu quantum computing akan terlihat ini state vector. Nah, kan 01 ya. Nah, ini. Nah, tadi kan 00, 01, 10, 11. Nah, yang tampil adalah 01.
nilainya adalah 1. Nah, yang lain di sini tidak ada 0, 0 dan 0 gitu. Nah, step ini adalah measurement probability-nya. Nah, ini step 1 ini maksudnya 01. Nanti kalau di sini ada semua, di sini ada 00, 01, 10 dan 11. Kalau 00 dan 01 dari IBM nulisnya hanya 0 dan ini 1 gitu ya. Tapi kalau 10, 11 ditulis lengkap. Nah, ini dari 100% karena dia 1 itu. Nah, ini adalah measurement probability-nya dan ini adalah density matrix-nya. 01, 01. Nanti ini kalau kita ingin menghitung density matrix ini, kita bisa menggunakan dari sini cat 01 ini menggunakan density operator namanya ya. Ya, ini cat ini nanti kita kali dengan beranya. Beranya itu berarti balikannya ini. Kalau ini garis 01 kayak anak panah gitu ya. Nanti beranya berarti anak panah ke arah kiri 01 garis. Nah, itu namanya density operator, perkaliannya itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah visualisasi dalam komputasi kuantum. Baik, berikutnya kita pelan-pelan saja ya. Berikutnya adalah nah, demo ini. Ada working example, ada 4 yang akan kita demo di kesempatan diskusi kita malam ini. Yang pertama adalah superposisi, yang kedua bagaimana kita membuat quantum state dari n qubit ini. Ketiga adalah transformasi Hadamard, dan terakhir ini kita membuat satu algoritma Grover yang 2 qubit ini. Sekedar sedikit cerita gitu ya, bahwa di komputasi kuantum ini sudah ada beberapa algoritma yang populer ya, yang bukan mainstream ya, populer istilahnya ya. Misalkan Grover ini untuk search, untuk mencari. Ada lagi Shor, ada lagi Deutsch, terus VB, terus ada lagi QFT, Quantum Fourier Transform, ada lagi QPA, Quantum Phase Estimation, dan lain-lain. Nah, nanti sengaja kita akan contohkan satu algoritma 2 qubit Grover algoritma. Ini 2 qubit Grover algoritma pun nanti bisa dibagi jadi 4. Kan 2 qubit tadi state-nya ada 4. 00, 01, 10 dan 11. Nah, ini bisa 4 ini. Nah, untuk demo keempat ini saya akan menggunakan ini IBM Qiskit dan IBM Qi Experience. Sengaja saya suka dengan IBM dari dulu ya. Bahkan nggak boleh promosi ya, yaudah. Pokoknya saya menggunakan ini IBM Qiskit dan IBM Qi Experience. Nah, IBM Qiskit ini kita dapat menggunakannya dengan menggunakan terminal atau mungkin bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Python tidak akan menjadi masalah gitu ya. Kita bisa demo dengan text edit dan kita eksekusi dengan terminal, atau menggunakan Jupyter Notebook karena ini menggunakan Python. Cukup install di Pythonnya pip install Qiskit. Nah, di situ nanti udah ada paketan Qiskit ini di Python kita. Kalau yang ini berbasis online, maaf. Kita cukup mendaftarkan di website ini, dan kita nanti akan bisa membuat simulasi atau pekerjaan kita di sini. Dan di IBM Qi Experience ini nanti kita akan diberi fasilitas yang menurut saya itu wah sekali ya, karena selain kita bisa akses simulasi IBM Qi simulator, maksud saya ya, simulator gitu, kita juga bisa akses komputer kuantum yang beneran. Nah, dan situ ada beberapa pilihan. Nanti kita bisa lihat setelah kita masuk ke halaman web IBM Qi Experience ini. Baik, kita akan
Pertama, superposisi. Nah, ini. Oh, habis ya. Sebentar. Nah, untuk superposisi kita bisa demo seperti ini. Maksud apa itu superposisi? Nah, itu. Nah, ini saya sudah menyiapkan kode ini. Ini bisa kita oh, nggak kelihatan ya. Oh, enakan kecil ya. Ini ya. Ini ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bahasa dengan menggunakan Python. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin membuat simulasi, atau mungkin bagi yang ingin belajar gitu ya, atau membuat simulasi atau pekerjaan di komputer kuantum, bisa seperti ini. Dan ini websitenya di sebentar, IBM Qiskit. Nah, ini qiskit.org. Nah, di sini get started. Oh, kok gini ya? Oh, ini ya. Nah, di sini banyak sekali tutorialnya di qiskit.org. Nah, ini banyak sekali tutorialnya. Baik, nah ini kode kita. Kita di sini ibarat anggap aja di komputer kita sudah ada Python ya. .py ini Python, dan di Python sudah terinstall paket Qiskit. Nah, ini nggak perlu kecil ya teman-teman ya. Nah, caranya pip install Qiskit. Nah, seperti ini, cukup seperti ini ya. Nanti bisa terinstall sendiri. Nah, ini kita import Qiskit dulu. Berikutnya untuk variabel-variabel di matematik, biar nilai pi yang 3,14 sekian itu bisa kita panggil. Ini juga numerik Pythonnya. Nah, ini Qiskit visualization, import block vector, multivector. Nah, ini kita import agar kita nanti bisa membuat melihat vektor bloknya yang bola tadi itu ya. Yang histogram ini yang measurement probability tadi itu. Nah, ini matplotlib.python. Nah, ini agar kita bisa plot ya. Ini salah satu paket dari Pythonnya. Nah, ini IC sama dengan quantum circuit 1. Nah, ini kita bebas nih menggunakan apapun. Terserah kita ya. Saya lebih suka ini IC sama dengan, kalau ini fix ya, nggak boleh di takatik, ini bahasa internal. Satu di sini maksudnya adalah kita akan membuat satu kubit, gitu ya. Nah, key.draw nanti kita akan plot hasilnya yang tadi itu. Kita akan membuat plot ini, multivektor ini, blok vektornya, dan ini histogramnya. Nah, ini PLT_show biar tampil. Nah, ini teman-teman yang mungkin nanti yang sempat tadi saya singgung. Kalau di sini saya menggunakan simulator. Nah, ini ya. Nanti kalau teman-teman sudah ingin mendapat hasil yang real gitu ya dari komputer kuantum benerannya, ini bisa diganti misalkan dengan IBM Key, IBM Armong atau yang lain gitu. Nanti kita bisa lihat. Nah, di sini oke, naik ini dulu ya. Nah, berarti kita hanya punya, atau kita hapus saja lah ya, biar tidak bingung. Nah, satu kubit. Nah, ini bagaimana hasilnya? Nah, kita eksekusi Python. Ini file saya adalah kubit.py. Nih, jangan lupa teman-teman akses di folder atau lokasi yang sesuai ya dengan file ini. Saya di sini menggunakan Linux. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kita sudah punya satu ini sirkuitnya, satu
qubit. Nah, qubitnya adalah qubit 0, cat 0 ya. Nah, ini arahnya ke atas. Nah, ini cat 0. Ini cat 0. Ini kalau jika di dalam dunia komputasi kuantum namanya cat 0. Jadi dia arahnya ke atas. Nah, block vektor ini adalah 3 dimensi. Ada X, Y, dan Z. Nah, tidak lupa jika ini ada real dan imaginary-nya. Nanti akan kita lihat bersama ya, mana real mana. Kalau ini murni, ini qubit 0. Masih belum ada errornya ya. Jadi nanti kalau kita sudah melangkah masalah alpha beta dan error gitu, nanti akan terlihat ya. Ini adalah qubit dengan cat 0. Nah, ini kalau di klasik kan 01 gitu ya. Nah, 01 ada ke atas, ada ke bawah gitu ya. Nah, nanti salah satu keunggulan dari komputasi kuantum mengapa dia tidak hanya 01 tapi ada istilah superposisi, interferensi dan entanglement. Nah, nanti kita bisa bahas bareng. Tapi itu membutuhkan dua qubit ya. Baik. Nah, bagaimana jika qubit ini kita arahkan ke bawah untuk menjadi cat 1? Nah, caranya cukup simple. Saya close dulu. Jadi teman-teman cukup di sini IC.x. Nah, X itu adalah tadi gate yang membalik gitu ya, terhadap sumbu X. Dan tidak lupa 0. Nah, 0 di sini kenapa 0 bukan 1? Karena kita di sini punya 1 qubit. Nah, tidak lupa qubit dimulai dengan identitas 0. Jadi kalau kita di sini punya 1 qubit, mulainya dari qubit 0. Kalau di sini ada 2 qubit, jadi 0 dan 1 gitu ya. Nah, kita eksekusi. Nah, ini hasilnya dan ini sirkuitnya. Nah, begini. Jadi dia sudah beralih ke bawah. Dan ini sirkuitnya. Jadi seperti ini penjelasannya. Gate 0 ini yang kalau tidak ada apa-apa di sini, tadi kan arahnya ke atas ya vektornya. Ketika di sini ada X, ya, X itu adalah gate X itu, ini juga sebuah matriks. Ini matriks 2 kali 2, 0110. Maaf. Ya, 0110 itu matriksnya. 0110. Nah, itu matriks dari X ini, makanya berubah jadi ke bawah ini. Nah, ini. Nah, karena ini itu ya. Nah, ini untuk kita membuat qubit menjadi cat 1. Nah, kita akan membuat yang lain, dan ini adalah salah satu keunggulan dari komputasi kuantum dibanding klasikal. Kalau klasikal hanya 0, 1. Nah, di sini nanti kita akan ada namanya superposisi, terus interference, entanglement, dan yang lain. Nah, begitu ya. Coba kita lihat di sini, kita matikan dulu, kursus dulu. Oke. Di sini kita buat misalkan RY P per berapa enaknya ya? 3,0. Nah, kita simpan. Nah, maksudnya qubit 0 tadi itu akan kita putar terhadap sumbu Y sejauh tetanya adalah Pi per 3. Pi itu 180 derajat. Jadi 180 derajat bagi 3, 60 derajat. Ya. Jadi qubit tadi itu akan kita putar sejauh 60 derajat terhadap sumbu Y
Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini 60 derajat dan 0,00 maksudnya ini kubit ke nolnya yang kita putar ya. Nah, itu kita simpan hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita, nah ini. Nah, ini sirkuit cetak. Jadi kubit ke nol ini sudah kita putar terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y ya, sumbu Y sebesar 60 derajat. Dari 60 derajat hitungnya dari ini sumbu Z, zat positif. Jadi dari sini ke sini itu sebesar 60 derajat atau pi per 3. Nah, kita putar. Nah, kelihatan ya teman-teman ya, ini sumbu Y. Vektor ini ada di plane atau di bidang Z, O, X ya, Z, O, X. Nah, ini, jadi dia diputar dari, tadi kan maunya ke atas ya teman-teman ya, Z. Nah, nanti ini diputar sejauh 60 derajat segini. Nah, ini 60 derajat. Nah, ini cat kita karena kita punya cat baru. Nah, ini tampilannya. Dan jangan lupa teman-teman, dari panjang vektor ini adalah tetap satu ya, tapi arahnya beda. Nah, ini yang menarik bagi kita di dunia komputasi kuantum. Apa namanya? Berapa persentase ini dianggap sebagai cat 0 dan berapa persentase dianggap sebagai cat 1. Nah, makanya di sini kita lihat. Nah, ini teman-teman semua. Oh, maaf. Nah, ini saya kecilkan ya. Nah, 0 ini yang 0 dan 1 ini 1. Nah, dari cat ini kita akan mendapatkan probabilitas ini ya, mendapatkan cat 0 ini sebesar 0,75 atau 3/4. Dan kita akan mendapatkan cat 1 itu sebesar 0,25 atau 1/4. Nah, saya sengaja memilih nilai yang ideal ini karena kita bisa menghitungnya dengan mudah. Yang mana cat 0 ini 0,75 ini merupakan kuadrat gitu ya dari cos theta per 2. Kan tetanya kita tadi 60 ya, 60. Nah, berarti kalau theta per 2, 60 bagi 2, 30. Nah, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 dikuadratin, jadinya 3/4. Nah, itu ya 0,75. Dan yang ini itu adalah nilai dari sinus theta per 2. Tetanya tadi 60, jadi theta per 2-nya adalah 30. Sinus dari 30 adalah setengah. Setengah dikuadratkan 1. Maaf, 1/4 ya. Nah, ini sebenarnya lengkapnya adalah untuk yang satu ini bukan hanya sinus theta per 2, tapi eksponensial IV gitu ya. Sin theta per 2, tapi mungkin agak jelimet mungkin, tapi enggak lah ya. Nah, jangan lupa di dunia komputasi kuantum ini wajib gitu, tidak boleh ditawar ini. Jadi probabilitas mendapatkan cat 0 dan cat 1 ini kalau dijumlah itu mesti 1. Ini tambah ini 1. Berapapun berapa ribu, ini namanya max state ya, state ini kalau 1000 gitu ya, tetap kalau dijumlah wajib sama dengan 1. Karena itu kalau di dunia mekanika kuantum mesti ternormalisasi namanya, jadi mesti wujud sama dengan 1. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin cukup untuk superposisi ini, tapi kita bisa nanti latihan lagi banyak seperti ini. Kalau ini RY diputar terhadap sumbu Y, nanti kita bisa putar terhadap yang lain, RZ atau apa gitu ya. Intinya begitu. Baik, kita terus. Nah, itu adalah konsep dari atau working example dari superposisi. Superposisi
uh, ya superposisi. Saya sebenarnya ingin menunjukkan, sebentar ya teman-teman. Maaf, saya buka file-file saya, tidak apa-apa ya, bentar. Nah ya, sebentar. Oh, nggak ada, maaf. Enggak. Ini yang dari ya, alpha beta. Ini saya hanya ingin menyampaikan ini. Atau kita buka buku teks saja kali ya, buku teks. Biar aman, buku teks. Buku teks, bentar. Ini yang dari awal saja. Bentar, kubit mana kubit? Nah, ini tadi ya, ini. Kita besarkan 200 coba ya. Kita geser. Oh, waduh, maaf. Jadi berantakan ya, maaf. Kubit. Mana ya, kubit? Bentar ya teman-teman ya, sebentar. Terlalu jauh ini, sebentar. Kubit. Nah, yang ini. Nah, nih. Jadi cat ini sama dengan alpha 0 tambah beta C. Kelihatan teman-teman ya. Kita tambah dikit, besar dikit 50. Nah, ini. Nah, jadi C itu tadi nih dia alpha 0 tambah beta 1. Nah, alpha ini itu adalah cos theta per 2. Yang beta adalah eksponensial pangkat eksponensial ya, IV kali sinus theta per 2. Nah, 1. Dan sesuai tadi yang sudah saya sebut bahwa nilai ini alfa dan beta kuadrat ini mutlak kuadratnya ini, penjumlahan alfa kuadrat dan beta kuadrat itu sama dengan 1, dan ini mesti mengikuti kaidah dari mekanika kuantum, wajib, ini tidak boleh tidak, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, baik, itu adalah contoh pertama. Berikutnya n-qubit. Nah, ini nanti perlahan kita akan mengetahui power atau keunggulan itu ya, quantum computing ini dibanding dengan klasik n-qubit. Kalau tadi kita superposition kan sudah melihat vektor bloknya ya, yang bola tadi. Nah, di sini nanti kita akan demo menggunakan IBM Q ini, menggunakan untuk simulasi ini n-qubit ini. Contohnya kita lihat di sini, saya sudah menyiapkannya. Nah, ini saya zoom coba ya. Nah, cukup kali ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman jika ingin mengakses ini, silakan akses di quantum-computing.ibm.com. Nah, ini free, kita tidak berbayar, cukup kita mendaftar saja. Nah, setelah mendaftar kita akan bisa melakukan seperti ini. Jadi saya push dulu ya, push anyway gitu ya. Nah, ini akun saya. Jadi kalau kita sudah mendaftar di quantum-computing.ibm.com ini, nanti kita akan mendapatkan akun, dan kita setelah login akan mendapatkan halaman seperti ini ya. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa IBM ini sudah menyediakan, selain simulator, IBM ini juga sudah menyediakan akses ke komputer kuantum yang real, benar-benar komputer kuantum beneran gitu ya. Ini.
Nah, ini contohnya. IBMQ underscore 16 underscore Melbourne. Nah, ini sedang ada 10 job yang mengantri ya. Ini sudah besar, 15 kubit. Ini ROM 5 kubit, ESEC ini, Burlington, London, Vigo, dan yang lain. Atau ini ya, kalau ini simulator ini ya. Kalau ini benar ideal simulator, tidak ada noise, tidak apa-apa, ini benar simulator. Silahkan nanti dapat dipilih. Kalau saya biasanya menggunakan simulator ini, terus kalau untuk mengakses beneran, saya dulu lebih suka yang IBM Key X2 ini, maksimal walaupun 5 kubit, tapi ini sudah luar biasa sekali, walaupun baru 5 kubit, tapi ini benar-benar luar biasa. Dan nanti saat teman-teman mengakses komputer real ini, mohon bersabar jika antrian kita lama. Jadi mohon bersabar saja ya. Baik, nah sekarang kita mulai. Setelah login ya, kita ini result Circuit Composer dan Qiskit Notebook, kita pilih yang Circuit Composer ini. Nah, kita klik. Tuh, nah kebetulan saya punya 3 ini ya. Sebenarnya banyak tapi saya sudah hapus itu ya. Nah, ini kita bisa new circuit. Nah, ini. Nah, di sini sudah disediakan ada 1, 2, 3, 4, 5 kubit. Tapi kita 1 kubit dulu ya. Kita hapus. Nah, ini. Iya, di menu ini saya ingin menyampaikan 2 menu ini. Ini adalah coding ya, key assembly-nya yang assembler tadi itu, yang assembler, dan ini adalah visualisasi tadi di sini. Nah, ini di IBM Key Quantum Experience ini visualisasinya ada 3, state vector, density matrix, dan minimum probability sini. Untuk block vektornya tidak ada. Makanya tadi saya sengaja menggunakan yang Qiskit ini, yang Python ini tadi, untuk agar bisa melihat vektor bloknya atau yang dalam bentuk bola tadi itu ya. Nah ini contoh ini kan hanya 1 line ini ya. Nah, ini berarti kita sudah punya 1 kubit cat 0. Nah, ini cat 0. Kubit 1 kubit, state-nya cat 0. Nah, di sini 0. Amplitude 1, fase angle 0. Jadi ini 0, benar-benar 0, murni, tidak kita apa-apakan, tidak kita rotate atau yang lain. Nah, ini persentasenya berarti 100% untuk 0 ini. Oh, ini masih 0 kan, di sini 5 kita hapus dulu ya di sini. Karena tadi kan awalnya ada 5 kubit itu ya. Nah, di sini 1. Nah, 1 ya, 1 kubit 100%. Ini density matrixnya 00 ini 00 1. Yang tadi kalau kita ingin menghitung dengan menggunakan density operator ya, kalau di dunia mekanika kuantum namanya state vector. Nah, ini jadi kita mau simulasi apa ya, saya lupa, maaf. Oh, n kubit quantum state. Nah, ini simple banget. Jadi tinggal, kalau ini 1 kubit kita akan menambah, tinggal klik di sini. Nah, jadi kita sudah punya 2 kubit. Nah, 2 kubit sama tadi yang saya sebut bahwa 2 kubit ini akan menghasilkan 4 state ya, 00, 01, 10, dan 11. Itu adalah hasil dari tensor product seperti di slide saya yang tadi, yang ini ya, 00, 01, 10, dan 11. Nah, ini nah, karena di sini cat-nya 0 dan ini cat-nya 0, maka hasilnya adalah 00. Nah, ini 00, 1,
probabilitasnya ada 1 ini metodenya. Gitu ya, teman-teman semua. Kalau kita 16 3 qubit, nanti sini 000, 001, 00, 010, 011 dan seterusnya sampai 111. Nah, cukup sederhana. Tuh, ya, seterusnya. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jumlah ini mesti 1 nanti, tidak boleh tidak. Nah, gitu ya. Baik, kita hapus lagi. Waktu tadi kita sudah melihat yang kita putar itu. Saya eksekusi lagi ya. Nah, ini kita perkecil. Ini juga kita perkecil. Oh, jelek jadinya ya, nggak apa-apa. Nah, ini RY pi per 3. Nah, bagaimana kalau membuat sirkuit ini di apa namanya? IBM Extrusion ini. Jadi kita cukup klik ini, taruh ke sini. Nah, kalau ini sudutnya masih pi per 2. Nah, kita tinggal mengganti dengan pi per 3. Nah, coba kita lihat set vektornya. Dan ini measurement probabilitasnya. Nah, ini 75%, yang ini 25, sama yang tadi ini. Ya. Ini adalah measurement probability-nya. Kita akan mendapatkan cat 0 ini sebesar 3/4. Nah, 3/4. Dan ini 1/4. Nah, 3/4 itu maksudnya 3/4 adalah ini. Ini adalah setengah akar 3. Jadi setengah akar 3. Setengah akar 3 itu dari sini tadi. Dokumen viewer. Yang ini. Maaf teman-teman ya. Nah, ini alpha ini itu nilainya 0,866 ini atau setengah akar 3. Yang beta yang ini nggak kelihatan ya. Nah, yang beta ini setengah, ya kan? Karena sinus theta per 2, sinus 30 setengah. Nah, jika dikuadratkan maka hasilnya ini 0,75 atau 3/4 dan ini 1/4. 3/4 tambah 1/4 sama dengan 1. Nah, begitu, jadi wajib sama dengan 1. Nah, begitu ya teman-teman semua. Jadi ini adalah konsep dari qubit. Baik, berikutnya kita hapus dulu. Kalau kita baca di buku teks atau di artikel gitu ya, sebenarnya kalau saya baca untuk saat ini di komputer benerannya, di komputer fisiknya itu baru ada 3 gate kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ada baru 3 gate, yaitu adalah Hadamard gate, CX dan U1. Jadi itu benar-benar gate yang sudah ada di komputer fisiknya. Yang lain ada S dan yang lain ini bla 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 ini itu merupakan kombinasi dari Hadamard, CX dan ini CX atau C0 ya atau U1. Nah, itu kalau di komputer kuantumnya. Terakhir saya baca di paper ya, di artikel itu. Nah, sekarang tadi kita akan contoh N qubit yang mudah tadi ya. Nah, ini 2 seperti ini. Misalkan qubit yang ini, berarti ini qubit Q1 Q0 ini, misalkan kita kasih X di sini. Nah, tuh dia akan lari ke 01 karena qubit pertamanya adalah 0 ya, cat 0, dan qubit ke-1-nya kebalik, qubit saya masih bingung sebenarnya 01 dan qubit kedua pertama ya. Intinya yang tensor tadi ya, yang depan itu adalah 0, ini kan 0 ya, tidak apa-apa nih, nggak ada apa-apa di sini. Jadi itu adalah cat 0, dan yang belakang kan kita kasih X, jadinya menjadi cat 1, maka di sini adalah cat 01. Maka
hasilnya adalah 01. Nah, jika kita ingin 10, maka tinggal geser saja. Nah, ini. Ya. Kalau 11 gampang. Nah. Ya, teman-teman semua. Ini untuk contoh dari n-qubit. Nah, ada satu istimewa di dunia apa namanya komputer ini, misalkan, nah ini sebentar, agak lama ya saya akses EBU. Nah ini, atau mungkin tiga, nah 3 qubit ya. Tuh, kita lihat teman-teman ya, 3 qubit kita akan mendapatkan state atau bit ya, kalau mungkin dikasih ke bit namanya ya, 8 bit kan, dari 00, 01, 01, 01, 01, dan seterusnya sampai 11. 8 bit ya, 8, kalau di kuantum namanya 8 state atau state vector atau 8 ket namanya ya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa cukup satu satuan, ini cukup satu satuan, ini tidak perlu looping ya, mungkin maksudnya tidak perlu looping. Jadi dengan satu satuan, satu spanning satu bus gitu ya, kita akan mendapatkan 8 bit atau 8 state ini, 8 kombinasi ya, tanpa melakukan looping. Nah, kalau dikasihkan, kalau biasanya kan mesti looping ya, looping sebanyak 2 pangkat n. Nah, ini ada bocoran dari samping nih, Farid nih, yang orang komputer saya ini. Saya tidak begitu menguasai kalau di klasikal. Nah, ini ada 2 pangkat n, kalau di klasikal n-nya kan 3 bit ya, 3 qubit, makanya butuh 2 pangkat n, berarti butuh 8 looping ya. Nah, kalau di sini di quantum computing ini tidak perlu ada looping, langsung disapu, satuan spanning bus gitu ya. Nah, ini di sini bisa inspect nih. Nah, ini tadi Nah, ini maksudnya satu satuan ya, satu satuan. Jadi cukup 3 spanning. Nah, misalkan lagi. Nah, ini 4 qubit atau 4 bit, 2 pangkat 4, berarti berapa? 16. Benar ya, 16 ya. Nah, ini cukup satu satuan saja, begitu. Nah, ini adalah contohnya kalau kita ingin membuat tadi ya, membuat n qubit quantum state. Nah, ini caranya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini, dan ini sekaligus juga membuat ini Hadamard transformasi ini adalah Hadamard ini. Hadamard juga merupakan gate, quantum gate, dan dia memiliki matriks nilainya 2,5 akar 2 1 min 1. Nah, itu ada dua matriks 2 kali 2 ya, seperakar 2 koefisiennya dikali matriksnya 1 dan 1 min 1. Nah, jadi kalau ini dengan Hadamard ini akan menghasilkan seperti ini. Jika teman-teman ingin tertarik menghitung, ini maaf saya tidak laptop saya tidak touchscreen ya, jadi nggak bisa menulis otak-atik ya. Intinya begini ini. Nih, kalau kita punya Hadamard ini gitu ya. Ini tadi seperakar oh ini saya ingat maaf. Ini saya punya, sebentar teman-teman, nah ini terus ditaruh di sini ya, di sini ya. Kita punya cat C, misalkan C sama dengan kan 0, cat 0 kan tadi
matriksnya 1 0 ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan menulis matriks 1 dan 0. Nah, begini ya. Nah, ini adalah apa namanya? Stat kita 1 0, dan ini ada mat H, saya sebut H ya. Sama dengan tadi 1 per SQRT 2 ya teman-teman, ditutup kali, nah matriksnya adalah 1 1 1 dan 1. Nah ini matriksnya ya, jadi hasilnya adalah matriks 2 kali 2 ini. Nah jika kita sebentar teman-teman biar kelihatan, nah ini, nah sirkuit ini kan key at 0 ya, state 0. Nah itu yang ini matriks 1 0, hadamat adalah matriks ini 0,7 bla 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 ini atau 1 1 kali ini seperangkat 2 ini. Nah hasilnya ini itu adalah perkalian dari hadamat kali dengan C. Nah gitu ya. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Jadi kalau di kalkulasi aljabar linearnya ini adalah hadamatnya di depan, C-nya di belakang. Kalau di komputasi mekanika kuantum namanya operator ini ya, operator. Kita enter. Nah, ini ya 0,7 nih. Sama ya teman-teman. Nah, ini. Ini dan ini. Tuh ya, sama. Kita lihat probabilitasnya. Nah, setengah. Karena sama, setengah, jadi 1. Dan ini kalau kita buat di apa namanya block filternya, kita bisa lihat di sini. Sebentar, banyak terminal kita ya, banyak window. Mana tadi coding kita? Nah ini keyc.h ya, ini kita hapus. Nah seperti ini, save. Ini saja ini. Ya, keyc.h kubit ke 0. Kita eksekusi. Nah, ini probabilitasnya setengah-setengah sama ya teman-teman. Kita close saja ini. Nah, ini yang paling penting nih. Apa? Ini sama ya. Sama sirkuitnya key H sama. Yang paling penting ini. Nah, ini kita bahas bareng sama vektor maaf tadi mana yang ini. Nah, ini adalah quantum state kita, block filter ini atau state filter kita. Yang tadi kan kalau cat 0 mengarah ke atas ya, cat 1 mengarah ke bawah. Nah, kalau ini adalah pas di sumbu X. Ini namanya hadamat. Efek dari hadamat gate jika diterapkan dalam sebuah kubik. Nah, ini. Maaf. Ini ada kubik 0, kita beri gate H, nah hasilnya seperti ini. Dan ini adalah amplitudenya. Nah, 0,707, 0,707, sama ketika kita ingin menghitung atau ingin menghitung ya dengan aljabar linear ini yang kita menggunakan matriks tadi. Nah, itu teman-teman ya. Atau berikutnya kita close. Sudah ya. Begini. Bagaimana kalau kubit 1 kita hadamat? Nah, berarti kita punya 1 hadamat kan ya? Kita hadamat. Nah. Tuh, sama amplitudenya 0,07, ini juga 0,7, tapi di sini warnanya kuning. Warna kuning ini ada keterangan phase angle P sama dengan phase angle sama dengan P. Phase angle itu theta ya. V. Beda. Kalau yang ini gerak gimana ya? Ini phase angle sama dengan P. Nah, ini P namanya. P itu PI. Kalau phase angle itu kalau di mekanika kuantum itu namanya V. PHI V. Nah, simbolnya bulat bagi tengah itu V. Kalau ini theta yang kayak pintu gerbang ini ya.
itu P. Maksudnya bagaimana nih kalau di block vektor? Nah, itu seperti ini. Mana tadi? Ini. Jadi pertama kali kita buat kic.x 0. Nah, kita simpan. Nah, kic.x ini itu adalah yang ini nih. Nah, ini. Setelah di x kita ada mat yang ini. Nah, kita eksekusi. Nah, sama ya, nilainya setengah-setengah sama yang di mana di sini setengah ini sama probabilitasnya. Namun di sini ini kita hapus saja. Nah, ini yang membuat kita menarik. Nah, ini. Nah, jadi arahnya adalah ke sumbu x negatif, dan itu adalah ini. Nah, ini adalah tadi kan sebelum yang simulasi ini kan vektornya ke depan ya, ke arah x positif. Nah, dengan adanya x ini, get x, itu berarti kita akan setelah dihadap juga vektornya akan berubah ke arah sebaliknya. Nah, ini fase angle sama dengan P. P itu adalah 180 derajat. Jadi dia berputar sebanyak 180 derajat. Nah, yang lewat tadi ke sini arahnya dia diputar ke sini. Nah, sejauh 180 derajat. Nah, ini. Makanya warnanya jadi kuning. Ini fase angle-nya jadi P, ini P. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu keunggulan mekanik quantum computing untuk mendapatkan qubit keunggulannya. Ini baru satu ya teman-teman, baru satu qubit. Nanti bisa divariasi sekian banyak qubit dengan berbagai macam gate-nya, ini itu luar biasa nanti variasinya, teman-teman ya. Tapi kita juga mesti ingat, semakin banyak gate akan banyak error, karena di komputasi kuantum itu kalau dia komputernya berhubungan dengan dunia luar atau environment gitu ya, dia akan menjadi open system dan itu akan menyebabkan error. Tapi tidak usah khawatir, karena di dunia komputasi kuantum sudah ada bidang ilmu sendiri yang yang mengkaji gitu ya tentang error dalam komputasi kuantum. Banyak sekali bidang-bidang dari error correction namanya. Nah, terus apa lagi teman-teman? Baik, berikutnya kita yang terakhir ini adalah two-qubit Grover algoritma. Nah, jadi algoritma Grover ini adalah untuk algoritma searching, kalau di komputasi namanya searching. Kita akan mencari searching algoritma ya, qubit yang mana tadi sudah kita sebut di awal sebelumnya, yang mana tadi ya, ini. Nah, ini algoritmanya, ini sirkuitnya. Mari kita coba. Kita sudah membuat, kalau bisa teman-teman ya, sebentar, mana ya. Oh iya, sebentar teman-teman ini ya. Nah, ini saya dapat bocoran nih teman-teman di sebelah saya, Faruk ini. Ini ilmu komputer banget ini, tentang kompleksitas. Jadi kalau di sebentar, ini nah, ini adalah algoritma kita ya, untuk Grover algoritma. Nah, ini menggunakan kompleksitas itu O akar N kompleksitasnya kalau menggunakan komputasi kuantum. Nah, kalau di klasikal itu kompleksitasnya adalah ON atau linear. Dari data unstructured ya, itu kompleksitasnya dari klasikal itu adalah ON atau linear searching ya. Nah, kalau di
komputasi kuantum ini kompleksitasnya adalah O akar N. Nah, jauh berbeda kan ya, N dengan akar N. Itu untuk kompleksitas dari algoritma Grover. Nah, ini algoritma kita. Mana tadi ya? Nah, ini sebentar biar enak lihatnya, ini saya gini, saya sini. Nah, gimana ya? Nah, ini gini ya. Nah, oke. Nah, ini teman-teman, ini prosedurnya. Jadi pertama kita membuat dua qubit. Nah, 1, 2 sudah kita buat ya. Atau saya inilah ya, apa namanya? Dari awal saja. Nah, ini nih. Awal saja. Oke. Nah, ini dari awal kita buat. Nah, pertama adalah kita membuat 2 qubit. Nah, 1, 2. Habis itu ini hadamat ya, hadamat 1, hadamat. Oke. Berikutnya di komputasi kuantum itu nanti kita akan mengenal namanya oracle. Nah, ini bukan kompleksitas ya, tapi oracle namanya oracle. Oracle adalah algoritma atau sirkuit tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu namanya oracle, black box gitu ya, hal yang misteri tapi kita mesti pecahkan di situ. Tapi setelah kita memecahkan, masalah akan gampang terselesaikan. Itu namanya oracle atau black box. Nah, oracle-nya ini, dan ini adalah amplification-nya. Amplification itu apa namanya, di algoritma Grover itu ada amplification namanya. Amplification itu ini gate-nya ya. Nah, pertama kita akan membuat gate dulu. Kita akan mencari apa namanya ini, mark state. Kan tadi kita udah tahu ya kalau 2 qubit state-nya terdiri atas 4, 00, 01, 10, dan 11. Nah, kita akan mencari state di contoh ini, mencari state 00. Nah, tugas kita adalah membuat ini, oracle ini. Nah, oracle ini tugas kita, dan ini tugas kita untuk membuat amplification. Bagi teman-teman yang tertarik, saya juga belajar dari buku teks gitu ya. Ini banyak sekali buku teks yang membahas soal algoritma ini, baik yang tatarannya simbolis seperti ini atau yang praktis dengan angka-angka, itu banyak sekali. Ini baik kita kan state 00 yang muncul di outputnya, gitu ya. Nah, kita membuat oracle ini, tugas kita membuat oracle ini. Nah, ini membuat oracle. Kebetulan kita udah tahu oracle-nya atau black box-nya ini ya. Ini kita tulis. Nah, tidak lupa untuk membedakan mana yang oracle, mana yang amplification atau apapun lah itu ya. Ini kan bisa dalam bentuk kita buat sebuah subroutine gitu ya. Ini kita bisa sekat menggunakan ini, barrier namanya. Ini hanya sekat saja nih, tidak berpengaruh terhadap perhitungan. Untuk memudahkannya, barrier. Nah, ini key 1, kita klik. Ini. Oke. Nah, kita oracle dulu. X key 0 dan key 0. Jadi kita tarik gate ini. Ini. Berikutnya ini. Ya. Terus teman-teman kita CZ, ini adalah kontrol Z. Jadi kontrol CZ mana CZ. Nah, ini. Nah, ini maksudnya dia, jadi kalau ini CZ, ini sebagai kontrol, ini target. Nah, gitu ya. Jadi dia memutar
jika qubit kontrol bernilai 1, maka qubit target dia akan diputar terhadap sumbu Z. Nah, ini namanya QZ ya. CZ maaf, kontrol Z. Nah, gitu ya. Terus kita XX lagi di sini. X lagi. Oke. Nah, ini kita sudah membuat oracle atau black box untuk algoritma Grover. 2 qubit untuk max state 00. Ini ya. 00 ini max state namanya. Setelah itu kita biar tidak bingung, kita beri barrier lagi. Barrier kredit ya biar sampai 2 qubit. Oke. Terus nah, habis itu setelah apa namanya? Oracle kita ke ampli. Nah, ini amplinya HH. Kita percepat ya, sudah jam 9 ternyata nggak terasa. Maaf. HH, ZZ, terus CZ. Oke, dan terakhir hadamat. Nah, apa yang terjadi? Tuh ya. Nah, kita akan melihat ini 00. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah algoritma searching dengan Grover 2 qubit untuk max state 00 dari 2 qubit. Nah, untuk satu-satu ini oracle-nya cukup sederhana ini. Nah, ini akan ngomong satu-satu. Nah, seperti ini ya. Untuk 0110, nah itu saya sudah membuat apa namanya? Sepertinya, nah ini 01 dan 10. Nah, kalau 01 itu XJZX dan kalau 10 XJZX. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah contoh, kalau ini satu-satu contoh dari apa namanya tadi 2 qubit Grover algoritma. Jadi ini adalah dasar-dasar yang bisa kita lakukan untuk membuat sirkuit sederhana atau algoritma sederhana dalam komputasi kuantum. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita mesti pertama adalah menguasai ininya, algoritmanya, dan yang kedua kita mesti membuat sirkuitnya. Nah, setelah itu kita akan nanti mendapatkan hasilnya. Jadi kesimpulannya adalah output dari segala output yang kita cari di dunia, di algoritma dan sirkuit ini adalah visualisasi ini state vector ini ya. Terus ada density matrix yang ini dan measuring probability-nya ini satu-satu karena tadi kita satu-satu di sini. Nah, begitu. Ini benar-benar Grover algoritma 2 mana tadi ya? Ini 2 qubit. Terus sudah selesai ya. Mungkin begitu teman-teman semuanya tentang kita mengenai quantum computing. Terakhir untuk saya sendiri di Datum Teknologi ini kami sedang meneliti ini propagasi error dan information. Ini nanti ada enkripsi seperti itu yang sedang kami pelajari, teliti ya, dan nanomaterial. Untuk nanomaterial ini saya membandingkannya dengan yang klasik, misalkan menggunakan Python atau Fortran. Tapi ada satu yang bagus itu Quantum Espresso. Saya bandingkan dengan di sini. Saya simulasi, ada teman yang dari kampus itu beliau melakukan eksperimennya di nanomaterial, dapat energinya berapa, band structure-nya gimana, terus aspek optoelektroniknya bagaimana. Nah, tugas beliau adalah buat eksperimen dan saya membuat simulasinya ini, baik dengan klasikal maupun kuantum. Nah, begitu ya teman-teman ya.
Mungkin begitu ya teman-teman semua. Maaf nih sampai malam ternyata sampai jam 9. Terima kasih Mas Alfi. Mas Alfi. Ya, silahkan Mas Alfi. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa materi ini ya. Jadi kita sudah tahu nih dari yang tadinya mungkin teman-teman belum kebayang tuh komputer kuantum seperti apa, sampai akhirnya kita bisa tahu bahkan sampai proses-proses di dalam komputer kuantumnya. Oke, mungkin saya akan buka sesi tanya jawab, mungkin sekitar 1 atau 2 pertanyaan karena waktunya sudah mepet juga. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oke. Kayaknya dari teman-teman ada yang mau bertanya nih. Mungkin pertanyaan dari saya aja nih, Pak Mirza. Iya, Mas Alfi, silakan. Tips-tips untuk para pemula yang ingin terjun dalam bidang komputer kuantum ini, jadi misal seperti apa tips untuk mulai belajar dan dari mana mulai belajarnya seperti itu? Apa mungkin harus kita ke fisika dulu atau ke komputer dulu atau dari tertentu, kan kita masih bingung nih, Mas. Baik, Mas. Pak, mohon dijawab, Pak. Baik Mas Alfi. Jadi benar Mas Alfi, untuk belajar komputasi kuantum ini, jika background kita bukan anak fisika atau anak CS gitu ya, modalnya minimal kita tahu aljabar linear ya. Aljabar linear dalam hal ini adalah perkalian matriks dan tensor, itu aja. Nah, setelah itu tadi yang modal itu wajib, tapi ya yang perkalian matriks dan tensor itu wajib, itu tidak boleh tidak. Terus lagi boleh lah ya sedikit-sedikit tentang ini nih Mas Alfi, saya tulis ya, matriks terus tensor. Nah, ini operator. Nah, namanya operator. Operator itu adalah perkalian dari matriks dan tensor ini. Ini nanti ada unitary dan kawan-kawannya, tapi cukup 2 aja lah misalnya, matriks dan tensor. Nah, setelah itu yang tadi Mas, kita bisa belajar dari Qiskit ini yang online ini ya, atau dengan yang tadi Mas Alfi IBM ini. Nah, mungkin gitu ya Mas Alfi ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Jimmy Alibaba. Implementasi di kehidupan komputer, untuk implementasi di kehidupan komputer kuantum itu seperti apa ya Pak? Baik Mas Jimmy Alibaba. Ini pertanyaan susah dijawab sebenarnya, saya juga bingung ini. Tapi mungkin kalau kita lihat di YouTube gitu ya, akan sekali banyak kita temui bahwa jika kita ingin membuat menonton video atau sekedar mengetik, menonton video, mengetik atau apapun itu ya di komputer kuantum, itu bukan suatu hal yang cocok gitu ya. Nah, cocoknya ini adalah ketika kita gunakan untuk yang misalkan kebetulan karena kami dari saya dari fisika, saya biasa untuk nanomaterial itu ya. Itu kan kita mempelajari beribu-ribu atau berjuta-juta elektron itu Mas Jimmy ya. Nah, itu akan sangat bermanfaat itu untuk mencari nanomaterial tadi gitu. Misalkan kalau di nanomaterial ya, kita akan mencari strukturnya bagaimana, terus energi materialnya, energi gap namanya, terus emisinya eksitasinya, nah gitu. Itu kalau di dunia material. Nah, kalau di dunia kuantum informasi itu kita akan saya sedang mencari ini Mas, meneliti tentang kuantum enkripsi. Jadi enkripsi yang kita tahu RSA itu ya sedang kita bongkar gitu. Saya sedang meneliti untuk kuantum informasi terutama di enkripsi ini. Begitu. Terus ada lagi misalkan sudah saya tanya Mas Faruk nih yang orang komputer saya ini. Apa lagi misalkan aplikasinya di Iya, kriptografi yang tadi saya sebut itu ya, yang kuantum informasi, kriptografi. Nah, itu bisa kita optimasi. Nah, itu masih kata kuncinya QoA. Nah, itu ada banyak sekali yang bisa kita optimasi.
Contoh lagi yang sudah saya coba itu Mas Dini, SP, apa itu SP? Graph Theory, TSP. Hah? Oh ya, tuh traveling salesman problem. Nah itu kita sudah mengeksekusi itu bagaimana kalau di classical dan bagaimana kalau di quantum. Nah itu TSP, teori graph ya. Ini kalau di quantum computing teori graph ini erat sekali dengan quantum walk namanya. Dan tapi jujur saya sendiri tidak begitu menguasai ya Mas Jimmy di dunia komputer klasik, karena makanya saya berpartner ya dengan adik saya ini Faruk, kebetulan dia dari computer science. Begitu Mas Jimmy ya, Mas Alfi, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau sampaikan? Menjawab satu pertanyaan lagi ya. Nah mungkin sambil Pak Mirza menjawab, dari teman-teman bantuannya untuk menyalakan kameranya atau webcamnya ya, karena kita ada sesi untuk foto bersama di akhir dari event ini. Untuk Pak Mirza juga saya mohon. Oh gitu Mas ya. Baik, Pak. Baik. Mohon kerjasamanya. Baik. Ini pakai sisir dulu ya Mas Alfi ya. Oh iya. Aduh, ini rambutnya acak-acakan ya? Nggak apa-apa ya. Apa sih juga acak-acakan kok, Pak. Oke, untuk teman-teman yang lain, sambil dijawab nanti pertanyaannya, kita ada sesi foto bersama. Ayo Pak, saya tanyakan pertanyaannya ya. Jadi ada pertanyaan dari Hans Juwanto di kolom chat. Quantum computing ini lebih menghemat waktu komputasi saya atau bisa juga untuk mempercepat proses perhitungan pada deep learning yang menggunakan matriks. Nah, bisa dimengerti Pak? Kuantum itu boleh menghemat waktu komputasi. Oh ya pasti Mas. Terutama kan tadi kita sudah bisa melihat ya Mas. Terutama kalau membuat apa namanya yang multi qubit tadi itu ya, kan untuk di klasikal kalau kita perhitungan kan mesti sekuensial gitu ya, bertahap. Nah kalau di kuantum kan langsung satu spending, satu sapuan bus gitu ya, jadi sangat menghemat waktu. Bahkan kalau kita lihat kemarin Oktober tahun lalu di Google itu, maaf saya sebut ya di sini, Google supremasi itu bisa menyelesaikan masalah yang menurut mereka itu puluhan ribu tahun, itu diselesaikan dengan kuantumnya Google bisa dalam waktu 2 menit 30 detik. Walaupun setelah beberapa hari berikutnya si IBM mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan puluhan ribu tahun, tapi kalau diselesaikan di classical itu ada 2 hari sekian jam gitu ya. Tapi benar, kalau dengan kuantum itu menjadi 2 menit sekian detik. Nah itu benar Mas, untuk perkalian matriks benar, karena langsung di satu sapuan, tidak apa namanya, tidak sekuensial gitu ya. Dan ini ada dari Faruk ini Mas Alfi ya. Jadi di kuantum ini juga sudah ada penelitian tentang konvolusi neural network. Nah ini yang Faruk sedang lakukan ini Mas. Quantum konvolusi neural network ya. Baik Mas Alfi, silakan Mas. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk sesi tanya jawabnya, karena waktunya sudah habis juga, jam 9:30 ya habis. Sedikit lagi nanti untuk sisa waktunya kita gunakan untuk foto bersama ya, karena dari teman-teman belum banyak nih yang mau nyalain webcamnya. Ya baik Mas. Kita tunggu sebentar ya Pak. Baik Mas. Nah ini sampai sekitar 20 orang kali ya. Ini baru berapa nih?
Ayo teman-teman, mohon kerjasamanya untuk ya yang webcamnya berfungsi aja, nyalakan webcamnya. Karena kita ada sesi foto bersama. Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Nggak apa-apa, foto bersama aja. Nah, mungkin sambil dijawab satu pertanyaan lagi, Pak Mirza, sambil agak Baik, Mas. Jadi pertanyaan dari Muhammad Rizky nih, apakah riset atau mitigasi error lebih baik dilakukan dari segi software atau dengan mencari material konduktor yang lebih baik lagi? Baik, Mas Alfi, Mas Muhammad Rizky juga baik. Ada dua-duanya, Mas. Jadi dari sisi kalau kita baca di artikel ya di paper itu untuk error correction ada dua, satu untuk komputernya sendiri fisiknya itu dengan benar mencari material yang paling bagus baik dari konduktor listrik, foton dan segala macamnya. Makanya menggunakan emas itu ya atau platina atau yang lain itu benar. Terutama ini tidak ada noise, tidak ada kotoran, pengotor, makanya benar-benar ruang yang pure dari kotoran itu. Karena mesti benar-benar pure kalau di dunia nano. Terus nah ini untuk dari sisi softwarenya kita biasa menyebut sebagai error correction dan komputasi kuantum. Nah itu banyak sekali errornya. Jadi benar Mas, ada dua yang bisa kita lakukan dari sisi hardware maupun softwarenya. Kebetulan kami sedang menyiapkan satu artikel untuk di bidang error correction ini dan sudah saya submit di salah satu seminar internasional nanti di Oktober. Yang hostnya dari saya sebut dari OPEC PNG ini, insya Allah satu artikel di situ. Begitu Mas Rizky ya, Mas Alfi. Oke, Pak Mirza. Ayo teman-teman, sambil dinyalain webcamnya. Ini katanya kata panitia kalau belum 20 orang sudah selesai event ini. Jadi di sini. Padahal tadi ada 40 Mas ya. Pertanyaan. Ini Faruk saya minta nyalin juga ini Mas. Oh iya, terima kasih untuk Mas Faruk juga. Ayo teman-teman, mohon bantuannya 3 orang lagi. Aduh ini, Pak Mirza, pas saya minta buka webcam malah pada keluar nih. Iya Mas. Ayo 3 lagi ya. Nah udah Mas Faruk udah masuk tuh. Teman-teman yang lain, ini kesian nih teman-teman yang udah nyalain webcam nungguin. Ayo mohon kerjasamanya yuk.
panitia, apa sudah bisa foto? Gimana Mas Asep? Oh ya, nanti untuk fotonya aba-abanya dari panitia ya. Ini ada Mas Asep panitia di sini, panitia penyelenggaranya. Oke, dipersilakan Mas. Atau belum tersambung mic? Udah, oke. Ya, halo teman-teman semuanya, terima kasih ya. Untuk Mas Mirza, terima kasih. Untuk Alfi, terima kasih juga. Dan untuk teman-teman semuanya yang udah menyalakan webcam. Dan yang untuk dari YouTube juga, terima kasih yang udah pada join. Selamat malam. Semoga acara ini kita bisa dapat manfaatnya bersama. Oke, mungkin dari Mas Mirza atau Alfi bisa di ini ada pesan atau saran-saran lagi gitu mungkin. Mas Alfi ya. Mas Alfi, mohon izin saya Mas ya. Iya, kenapa? Iya, tadi itu yang kata-kata tadi mohon izin Mas ya. Oh iya, silakan. Buat Mas, maaf Mas siapa tadi ya? Mas Alfi yang Iksan, siapa nih maaf? Asep. Iya, saya hanya ingin satu Mas Alfi, saya bangga